Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita akan mempelajari satu ayat baru yang mudah-mudahan memberikan sebuah inspirasi untuk kita semuanya. Kita masih kembali pada surat Al-Jumu'ah, ayatnya ayat ketiga. Di dalam ayat ketiga, Allah mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan yang lain dari mereka yang belum pernah berhubungan dengan mereka. Allah adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Dan yang menarik adalah ketika kita baca satu ayat diawali dengan huruf wa dan, artinya bahwa kita harus baca ayat sebelumnya. Karena tidak bisa independen wa dan, kita harus lihat apa yang terjadi sebelumnya. Yang terjadi sebelumnya adalah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan sampai akhir ayat. Allah mengutus kepada mereka seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang memiliki 4 step tugas yang harus dilaksanakan. Pertama, membacakan ayat-ayatnya, berarti membacakan Al-Quran. Kemudian menyucikan jiwa mereka. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nah, baru masuk ke dalam ayat ketiga. Dan kepada yang lain, artinya apa? Bahwa tugas yang dibebankan kepada Nabi, 4 step itu bukan hanya kepada kaum yang ummi saja, namun akan diberikan kepada selain mereka yang belum pernah berhubungan dengan mereka. Artinya bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan go global. Nah, ini kan menarik untuk kita kaji. Islam akan go global, akan menyebar kepada seluruh dunia. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Islam akan menyebar secara organik. Loh, gimana caranya? Ketika Nabi berkhutbah, ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, memberikan sebuah pengajaran kepada kaum muslim pada saat itu, yang menjadi sebuah pertanyaan gini, apakah yang hadir jutaan? Tidak. Apakah mereka mengetahui keseluruhan dari Al-Quran? Tidak. Terus kok bisa menyebar begitu sangat dahsyat sekali, begitu organik menyebar Islam itu? Gimana caranya? Orang yang mendengarkan Nabi, mendapatkan pelajaran, dia mendapatkan kadang 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, mendapatkan pelajaran 1 surat. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Mereka akan menyebarkan apa yang mereka sudah pelajari itu. Nah, ini yang menarik untuk kita pelajari. Mereka faham yang diajarkan dan mereka melakukan internalisasi, kemudian mereka menyebarkan kepada yang lain. Nah, sekarang kita lihat pada era kita sekarang, kita sangat ketat sekali. Harus sudah tahu semuanya, baru boleh menyebarkan. Baru boleh kita melakukan dakwah. Kita berbagi kepada yang lain. Gak bisa cuma tahu gini saja kemudian menyebarkan. Belajarlah, pelajari dengan intens. Setelah apa yang kita pelajari itu kita pahami, kemudian sebarkan kepada yang lain. Ini adalah langkah organik. Dan yang terjadi sekarang apa? Anak-anak muda yang sudah memahami agama, belajar agama, kemudian mereka berbagi. Dan berbaginya sekarang kita bisa lihat di sosial media. Ketika mereka berbagi di sosial media, kadang masih ada beberapa poin yang masih miss, masih ada yang salah. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Dihujat beramai-ramai, dibikin konten tandingan untuk mengcounter orang yang melakukan dakwah tadi. Apakah seperti itu yang diajarkan dalam agama Islam? Ketika orang ada kesalahan, maka yang dikoreksi adalah pendapat orang itu terhadap kesalahan itu saja. Tidak perlu dipointing orangnya. Nah, kadang kita misleading dalam hal itu. Satu kesalahan, kemudian kita generalisir, orang itu salah pokoknya. Tidak ada benar sama sekali. Tidak perlu diikuti. Nah, ini yang perlu kita koreksi.
wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nabi diberikan tugas untuk mengajarkan kepada kaum yang ummi dan juga kepada yang lain yang belum pernah berhubungan dengan mereka. Artinya ketika Nabi sekarang sudah tidak ada, tugas itu diberikan kepada kita. Kita belajar Al-Quran ini, kita pelajari apa yang kita ketahui, kemudian kita share apa yang kita sudah ketahui itu, apa yang kita sudah pelajari. Jadi kita bukan share sesuatu yang tidak kita pelajari. Kalau ada yang bertanya, oh saya tidak paham dengan itu, yang saya pelajari adalah hal ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran ini memberikan sebuah inspirasi bagaimana kita melihat sebuah perspektif bahwa Islam itu akan go global dan menyebarnya secara organik. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tugas kenabian ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.